Halo sahabat Blangkoners dan seluruh mahasiswa aktif se-Indonesia. Salam akal sehat. Teman-teman, seperti telah melihat penayangan video awal tadi, pada kesempatan ini saya sedikit membagi informasi kepada teman-teman satu konten kreator yang memberikan saya edukasi, baik secara idealis maupun secara kreatif. Teman-teman, dengan gejolaknya globalisasi ini, beliau memberikan informasi, memberikan edukasi kepada saya untuk pentingnya untuk menafsirkan ide-ide kita, apa yang kita dapatkan di lembaga formal, kita harus bisa aktualisasikan melalui video-video edukasi seperti ini. Teman-teman, pada kesempatan ini, saya sedikit mengupas tema atau tesis apa yang disampaikan oleh beliau dalam videonya. Saya mengupas teman-teman, tema yang diangkat oleh beliau dalam videonya, yaitu tentang konsep deep learning dalam kaitannya pedagogi. Teman-teman, membicarakan tentang konsep deep learning ini dalam kaitannya pedagogi, ini sangat penting sekali kita yang tergelut di dalam lembaga formal. Karena ini menjadi cikal bakal kita teman-teman. Membicara tentang konsep deep learning. Jadi konsep deep learning ini teman-teman itu tidak asing di telinga kita. Bahwa lebih menekankan kepada pendekatan kita secara mendalam. Jadi istilah konsep deep learning dalam kaitannya pedagogi bukan hanya istilah keren saja di dalam lembaga formal atau di dalam proses belajar mengajar. Jadi istilah konsep deep learning ini sangat penting mengajak kita untuk tetap berpikir secara mendalam. Informasi apa yang kita masuk di dalam pemikiran kita harus bisa merenungkan, merefleksikan, dan bisa memberikan penafsiran kita sesuai dengan pemikiran kita, sesuai dengan idealisnya kita. Itu yang ditekankan dalam konsep deep learning ini. Kita harus berpikir secara mendalam. Kalau kita berpikir secara luasnya konsep deep learning ini, kita harus bisa dalam satu hari itu harus bisa membedakan suatu buku. Itu yang ditekankan. Harus banyak-banyak literasi. Itu yang ditekankan dalam konsep deep learning ini. Dan juga kita sebagai mahasiswa ataupun kita sebagai peserta didik maupun pendidik ditekankan harus sama-sama berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Itu yang ditekankan dalam konsep deep learning ini. Yang berikut kalau kita lihat secara ciri radikal dalam konsep deep learning ini ditekankan bahwa dalam proses belajar mengajar itu bukan hanya sekedar menghafal, tetapi lebih dari itu konsep deep learning ini. Kita harus berbicarakan tentang pendekatan secara mendalam dalam proses belajar dan mengajar. Pendekatan secara mendalam, baik secara pemikiran kita maupun secara relasi kita. Itu yang ditekankan dalam konsep deep learning ini. Dan juga kalau kita lihat konsep yang lainnya dalam konsep deep learning ini, kita harus berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi artinya bahwa kita harus berpikir investasi apa yang saya tuangkan di masa depan, kita harus bisa strategi mulai dari sekarang. Itu yang ditekankan dalam konsep ini. Kita harus berpikir secara refleksi, merenungkan, sehingga output dari itu menjadi cikal bakal kita. Kita sebagai individu, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai agent of change, kita sebagai social control, sebagai aerostok untuk memberikan edukasi terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan kita. Itu yang ditekankan dalam konsep deep learning ini. Teman-teman, membicarakan tentang ini semua tidak terlepas dengan motivasi dari konten dosen Blangkon ini. Jadi beliau ini mengajak kita sebagai mahasiswa untuk tetap mengekspor diri kita dengan cara apa? Memberikan edukasi melalui konten-konten seperti ini. Itu yang saya kagumi dari beliau. Dan juga saya mengajak teman-teman, saya harap kita semua biarkan pikiran kita semua yang tumbuh, menyempurnakan setiap pikiran yang pernah terlintas di dalam pikiran kita. Itu adalah kalimat dari beliau. Biarkan pikiran kita yang tumbuh menyempurnakan setiap pikiran yang pernah terlintas di dalam pikiran kita. Dan juga ditekankan, jangan sekali-sekali menundakan pekerjaan. Karena penundaan itu yang membuat kita jatuh dan tertinggal. Salam akal sehat, selamat pagi. Salam